Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Pada hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita mempersiapkan hati kita masuk di dalam doa. Sungguh Tuhan, kami ucap syukur pada Tuhan jika Engkau adalah Allah yang begitu mengasihi kami. Dan pada malam hari ini Tuhan mengajar per kami bagaimana kami mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Tolonglah kami Roh Kudus agar kami dapat memahami, mengerti kebenaran firman Tuhan ini dengan baik. Dan kami ajar buat kami untuk senantiasa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan segenap akal budi kami. Berbicara kepada kami Tuhan pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema dengan segenap jiwamu. Dengan segenap jiwamu. Nas firman Tuhan terdapat dalam Markus 12 ayat yang ke-30. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Saya ulang lagi, Markus 12 ayat yang ke-30. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita membaca firman Tuhan atau meneliti bagian firman Tuhan, ada beberapa ayat yang kelihatannya bertentangan satu dengan yang lainnya. Dan mungkin kalau kita membaca dan menelitinya, ada bagian-bagian tertentu yang membingungkan kita. Seperti contohnya yang terdapat dalam Mazmur 14 ayat 1 dan Mazmur 73 ayat yang ke-23 yang berbunyi demikian. Ketika Daud berkata, busuk dan jijik perbuatan mereka, busuk dan jijik perbuatan manusia, tidak ada yang berbuat baik. Tetapi di sisi yang lain, Asaf memberitahu kita, tetapi aku tetap dekat dengan Tuhan. Kalau kita membaca dua ayat ini, mana yang benar? Saya akan bacakan kembali bagian yang lain yang terdapat dalam Mazmur 42 ayat yang pertama yang berbunyi demikian. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Kalau kita membaca tiga ayat ini, sebenarnya tidak ada yang salah dan tidak ada yang bertentangan. Kalimat-kalimat dalam ayat ini menyiratkan sebenarnya sebuah debaran kasih anak-anak Tuhan kepada Allah, Sang Pencipta. Inilah yang kita pahami bahwa tidak ada jiwa manusia dengan sendirinya merindukan Allah. Karena setiap manusia, setiap kita sudah tercemar dengan dosa. Kita tidak dapat dengan sendirinya merasa haus akan kebenaran. Dan begitu banyak orang tidak memberi hormat yang tinggi kepada Allah. Dan tidak banyak orang yang beriman dengan sungguh-sungguh kepada Allah dan mempraktekkan iman yang benar itu di dalam hidupnya sehari-hari. Ketika kita pergi beribadah, memberikan puji-pujian, mendengarkan khotbah dan berdoa. Tetapi setelah keluar dari ibadah, ada perasaan kecewa. Karena hampir semua yang terjadi seperti sebuah sandiwara di dalam sebuah komunitas orang-orang percaya. Dan beberapa banyak dari kita sewaktu meninggalkan tempat ibadah, kemudian dengan sungguh-sungguh membawa realitas Allah ke dalam kehidupan sehari-hari. Dan seberapa banyak dari kita sewaktu meninggalkan tempat ibadah, kemudian dengan sungguh-sungguh membawa realitas Allah ke dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang benar-benar datang mendekat kepada Allah akan mengakui bahwa keinginan mereka untuk mengenal Dia bukanlah suatu kehausan yang berasal dari diri mereka sendiri,
melainkan kehausan akan Allah itu sendiri adalah sebuah anugerah dari Allah sendiri. Pertanyaannya, mengapa ada orang memilikinya dan ada orang yang tidak memilikinya? Ini sebuah misteri dari Allah. Ketika kehausan akan Allah muncul, dengan berbagai cara Allah membangkitkan kehausan di dalam diri anak-anaknya, di dalam diri kita. Apakah terjadi melalui akal budi? Apakah melalui cara pemahaman atau kehendak? Apakah melalui masalah perasaan? Apakah hal itu lahir dari imajinasi kita? Apakah hal itu semata-mata sesuatu yang mistis? Jawabannya adalah iya, dari semua hal di atas. Allah memanggil kita dengan cara yang berbeda-beda. Beberapa orang dari belajar, beberapa orang melalui perasaan. Jiwa-jiwa yang imajinatif menemukan dia dalam penglihatan mereka sendiri. Ada tipe-tipe analitis datang melalui gagasan-gagasan begitu kompleks. Tidak ada kesamaan di antara anak-anak Tuhan ketika Allah memanggilnya. Dan fakta itu saja sudah merupakan sebuah ekspresi di dalam ibadah dan pencarian akan Allah. Namun penghalang kita dalam membawa kebenaran berasal dari pelanggaran kita secara terus-menerus terhadap hukum yang pertama dan utama, yaitu mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Kita tahu perzinahan, pembunuhan, pencurian adalah dosa yang harus kita akui dan kita sesali, kita bereskan di hadapan Tuhan. Tetapi siapakah di antara kita yang sungguh-sungguh merasa dirinya telah melanggar hukum yang utama dan yang pertama dan telah berdosa dan penuh dengan penyesalan dan meminta ampun pada Tuhan ketika kita tidak mengasihi Allah dalam segala sesuatu? Sangatlah sedikit. Kita datang kepada Allah dengan pemikiran yang mendalam. Dan kita berpikir bahwa orang-orang lain seharusnya juga demikian. Atau kita datang kepada Dia dalam perasaan yang begitu kuat. Dan kita percaya orang lain juga harus menemukan jalan yang sama. Kita mengangkat tangan ketika memuji. Dan kita tidak percaya kepada mereka yang tidak mengangkat tangan. Mereka yang datang kepada Kristus melalui kegiatan sosial, percaya bahwa kita semua seharusnya bekerja tanpa lelah untuk beri tempat perlindungan kepada yang tidak punya rumah, berderma kepada orang miskin, kekuatan kepada yang tersingkirkan. Tetapi tidak jauh dari situ, seorang percaya, seseorang yang menemukan Allah melalui kepuasan emosi, menginginkan semua orang yang lain merasakan gemerlap, kepuasan yang sama di dalam jiwa seperti yang dirasakannya. Kita adalah sekelompok individu yang memiliki persepsi dan karunia yang beragam. Tetapi terlalu sering kita mengidolakan diri sendiri dan tidak mengindahkan dan tidak menghargai jalan yang telah dijalani oleh orang lain ketika mereka mendekat kepada Allah. Ketika Yesus berkata, dengan segenap jiwamu, maksudnya adalah Allah menginginkan setiap bagian dari keberadaan kita. Bahkan orang yang paling saleh di antara kita perlu ingat bahwa tidak ada satupun bagian dari keberadaan diri kita bisa dibatasi dari berkat dan kasih dan anugerah dari Allah. Mengasihi Allah dengan kekuatan diri sendiri merupakan hal yang agak tidak biasa. Dengan melihat keadaan diri kita, maka tidak heran kita memiliki segala macam masalah dalam mentaati hukum yang pertama, dan natur kita adalah untuk tidak taat. Kita dapat mengasihi Allah karena anugerahnya.
Oleh karena itu, marilah kita mengasihi Tuhan Allah dengan segenap jiwa kita. Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita masuk di dalam doa. Sekaligus kita akan mendoakan saudara kita yang berulang tahun di dalam bulan Juni ini. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur padamu ya Tuhan, jika hari ini kami boleh disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah dalam hidup kami semakin menyintai Tuhan dengan segenap jiwa kami. Kami lebih memberikan sebuah prioritas di dalam hidup kami yang utama dan utama untuk mengasihi Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberikan kekuatan dalam hidup kami dan kami boleh jalani dalam hidup kami. Bapa di dalam kerajaan surga, pada kesempatan hari ini kami juga sehati berdoa untuk mendoakan saudara kami yang berulang tahun pada bulan Juni ini. Kiranya kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan senantiasa melimpah kepada saudara kami yang berulang tahun di bulan Juni ini. Bila dekapan kasih Allah senantiasa kepada mereka semuanya. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Dorcas Setiawan, Ibu Lulu Supraptiti, Ibu Sulastri, Ibu Esterwati, Bapak Eko Santoso, Ibu Ong Liande, Bapak Julius Buswarin, dan Ibu Winarni. Kiranya Allah sendiri yang senantiasa melindungi, memberikan damai sejahtera, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, bahkan berkat-Mu di dalam hidup mereka. Sehingga hidupnya senantiasa mengandalkan Tuhan, senantiasa dekat pada Tuhan, senantiasa semakin setia dan taat pada Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati dan memakai hidup saudara kami ini. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, berkatilah kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa.